Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Qohar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini guna untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan nanti akan dilanjutkan dengan kajian yang akan diasuh oleh Bapak Ustadz Muhammad Qodiron Abdurrahim SAG MPDI dari Sidoarjo. Kajiannya tafsir tematik. Untuk itu mari nanti kita simak dengan cara seksama dan nanti kita ambil manfaatnya dan dilakukan dalam keseharian kita di dalam hidup di dunia ini. Sholawat ma'asalam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang terakhir, yang tiada Nabi lagi selain beliau, dan nanti di hari kiamat akan kita dapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita subuh ini termasuk kajian motivasi. Saya berangkat dari masuk bulan Syawal, itu maknanya bulan peningkatan. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi motivasi peningkatan kita di dalam segala aspek kehidupan, terutama peningkatan iman. Saya tadi tertidur nyenyak di mobil karena semalam baru datang dari Tulungagung ketemu tokoh motivasi, guru kehidupan namanya Abah Trimo. Saya membawa 60 orang satu bis untuk mendengarkan ceramah beliau. Dia ngomong, kula mboten saged ceramah, kula mboten sekolah, kula SD mboten lulus, walaupun 3 kali pindah. Saya tidak minta jenengan ceramah Pak Trimo, tapi sampean bercerita tentang sejarah kehidupan jenengan. Jadi menarik sekali.
Sebelumnya jamaah juga saja ke Pak Sis Blitar waktu masih beliau sugeng. Saya minta untuk cerita hidupnya sampai sukses. Nah, saya ingin pagi ini ya memang Zero to Hero itu judul sebuah buku yang terbit di Jogja, ditulis oleh Muhammad Izzuddin namanya. Penerbit Proyu miliknya Ustadz Salim Afillah itu. Tapi tidak seluruhnya mengambil dari situ, intinya bagaimana kita memulai sesuatu dari nol, kemudian sukses jadi pemenang. Itu yang penting. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya mulai dari ujian hidup. Jadi tidak ada orang hebat itu yang tidak mengalami ujian hidup. Ujian itu sebuah keniscayaan, kepastian. Semakin berat ujian seseorang, semakin tidak semakin zero tapi semakin hero. Misalnya ayat ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, ngaku iman. Dan mereka tidak diuji, ada pertanyaannya. Jadi ayat ini bisa dipahami setiap orang yang mengaku beriman untuk membuktikan imannya Allah menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Untuk membuktikan siapa yang paling baik amalnya. Jadi diuji dulu. Maka sekolah itu juga ada ujiannya. Hidup ini juga ada ujiannya. Gak ada yang hidup ini tanpa ujian. Nah ini. Coba, sampai pernah melihat ini, Pak. Belajar dari tiram. Tiram itu apa? Kerang ya. Ada yang pernah ke Lombok beli permata itu ya, harganya cukup mahal yang asli. Nah ini ada pelajaran dari sini. Nah ini. Konon kabarnya, ya bukan konon ya. Memang iya. Menurut para ahli, mutiara yang mahal itu berasal dari apa? Masuknya sebutir pasir atau kerikil ke dalam tiram yang terbuka. Pasir yang masuk ini ternyata menimbulkan sakit di dalam kerang itu. Karena sakit, jadi ternyata menimbulkan sakit yang luar biasa, sehingga untuk menahan rasa sakit tersebut, tiram membungkus pasir itu dengan air liurnya. Jadi kerikil dibungkus, terus menerus selama waktu yang lama. Sebutir pasir tersebut secara tidak sadar telah menghadirkan mutiara yang indah dan mahal harganya. Jadi pelajarannya apa? Jadi sakit dulu, baru bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang, kemudian jadi mahal. Saya pernah ke Lombok itu beli mutiara ini, sampai sekarang masih dipakai istri saya. Warnanya tidak berubah, tetap putih begitu dan bagus. Saya nggak mampu membelikan gelang emas, tak tukokno mutiara, sampai gelang karet. Wah, awet gelang karet ini. Baik, jadi ini pelajaran penting dari tiram. Tapi sekarang sudah dibudidayakan, jadi ya dimasukkan memang kerikil itu, kemudian dibiarkan di pinggir laut atau di laut, kemudian sekian waktu yang kira-kira sudah panen diambil. Dan sekarang jadi tren oleh-oleh kalau kita
rekreasi ke Lombok. Mahal ini mutiara ini. Baik. Lah dari situ para jamaah sekalian, kita ini harus punya sifat sabar. Jangan mudah putus asa dalam hidup ini. Ini kelihatan gambar orang putus asa gitu. Nek ndelok modele. Jadi orang hebat itu seperti kemarin Abah Trima itu dari 0, 0, kemudian punya usaha ini bangkrut dari 0 lagi, usaha lagi, sampai 3 kali episode kejatuhannya. Terakhir dia punya karyawan 1000 orang, baru mulai sukses yang luar biasa. Ada perusahaan Gangsar kacang itu ya, Sanggai Gangsar namanya. Ada LPG, punya Pertamina, pom bensin banyak gitu ya. Nah itu. Saya goyoni teman-teman, durung duwe pabrik Gangsar kepingin rabi maneh. Punya pabrik dulu gitu. Nah ini baik. Jangan putus asa. Dalam hidup ini butuh semangat. Saking semangatnya sampai ketiduran saya, mau dijemput. Enggak sudah. Jadi karena ngantuk saya biasanya gitu. Standar saya berangkat jam 3 dari rumah. Kalau ada sisa waktu, berarti saya melanjutkan qiyamul lail di tempat saya ceramah. Kalau sudah tuntas berarti saya tidur sebentar daripada ngantuk di sini. Ini tadi agak kebablasan. Mari azan seenak tak jarno komat sisan wis. Baik ini Pak, larangan Bu, larangan kita putus asa. Jangan putus ngaisa. Ini konteksnya dalam kaitannya dengan dosa, tidak boleh putus asa. Juga dalam proses kehidupan yang lain. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku, dipanggil oleh Allah kita, yang melampaui batas. Jadi terhadap diri mereka sendiri. Jadi ibarat orang yang dosanya itu melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang pernah berbuat dosa misalnya, jangan berputus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Loh, bagaimana dengan dosa syirik itu? Katanya tidak diampuni. Konteksnya begini. Mungkin ada yang memaknainya kurang tepat ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Itu maknanya begini, ketika dia melakukan perilaku syirik permanen sampai ajalnya, itu memang dosa itu tidak diampuni. Tapi kalau dia pernah syirik kemudian bertaubat, maka dosa syirik itu diampuni. Sayyidina Umar bin Khattab itu dosa syiriknya luar biasa sebelum masuk Islam. Sampai menyembah patung, membunuh anaknya hidup-hidup dalam sirah itu. Ini diperdebatkan juga. Apa benar apa tidak. Intinya pernah melakukan dosa syirik itu. Apakah Sayyidina Umar tidak diampuni? Saya yakin diampuni karena dia dapat justifikasi salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Jadi proses itu ketika dia taubat
diampuni walaupun dosa syirik. Yang tidak diampuni terus menerus, gak nok lerene musyrik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, nah ini ada ya yang tidak suka dengan filsafat, mohon maaf. Jadi ada filosof Yunani namanya Socrates. Jadi ada di kalangan masyarakat kita ini yang mengharamkan belajar filsafat karena pada zaman Nabi tidak ada. Ya wakai zaman Nabi yang enggak ada. Tapi orang-orang Yunani, Plato, Socrates itu filosof, kalimat-kalimatnya itu banyak kebenarannya gitu loh, makanya dikutip. Kata Socrates, salah satu kalimatnya yang saya kutip, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Jadi hidup itu hakikatnya ya ujian gitu. Hanya ada satu di dunia ini orang yang terbebas dari ujian hidup, yaitu kuburan, mati. Nah wis mati gak diuji di dunia kan begitu. Berarti tanda bahwa manusia tersebut masih hidup adalah ketika dia mengalami ujian, kegagalan dan penderitaan. Nah ini. Lebih baik kita tahu mengapa kita gagal daripada tidak tahu mengapa kita berhasil. Itu kalimatnya dia. Jadi nggak enak loh Pak, hidup itu tiba-tiba kaya. Tiba-tiba jadi wakil presiden, tidak melalui proses. Nggak enak jane, sampai takoni arek iku nggak enak. Okay. Jadi kalau melalui proses ini hidup itu nikmat. Sampai makan nasi itu dari proses apa itu padi itu coba. Iya kan? Iya. Ada proses santan itu dari apa? Dari kelapa. Kelapa itu jatuh, buk, sakit kan? Kira-kira begitu hakikat hidup itu. Jatuh sudah sakit. Mario diselumbat. Ngerti diselumbat? Saya tahu karena bapak saya itu pedagang kelapa. Sampai meninggalnya jatuh dari pohon kelapa tanggal 15 Ramadan sama saya. Diselumbat. Wah sakit, mau dipacai san, cetak. Iya kan? Terus diparut, baru muncul santannya. Itu filosofi bahwa hidup itu syarat dengan ujian. Kalau tidak mau diuji, jangan hidup, mati saja. Kira-kira begitu maknanya Socrates ngomong ini. Ya kita lupakan Socratesnya, kita lanjutkan. Nah ini. Membangun kemenangan belajar dari seekor kata. Ada buku bagus kalau anak-anak muda mau baca, judulnya Setengah Isi, Setengah Kosong. Ditulis oleh Parlindungan Marpaung. Ini jelas bukan orang lagar santri ini kalau namanya begini nih ya. Jadi Parlindungan Marpaung ini ya. Ini pengantarnya Hakim bukunya. Dia menyusun buku tentang motivasi. Saya kutip 2 kisah. Yang pertama, kisah tentang kata. Jadi ada satu cerita, ada 2 kata yang terjun melompat nggak sampai, akhirnya terjun di adonan es krim. Mau melolep ini nggak nutut, jatuh di bak adonan es krim. Kata yang pertama mengatakan, waduh, mati aku. Tenggelam dalam es krim. Karena mindsetnya, anna indadzanni abdi bi, tidak ada. Mati aku. Zaman sering, wah gagal aku, gagal. Wah nggak bisa. Wah nggak mungkin ini, nggak mungkin betul. Ini pentingnya mindset dalam motivasi. Kata yang kedua, begitu melompat terjatuh, aku harus bisa. Dia gerakkan kaki kanannya, kaki kanan ya, tangan ya kata aja.
Ya kaki kanan, kaki depan, kaki belakang ya. Dia gerakkan kaki depan, set. Diikuti oleh kaki belakang, set, 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 set. Ternyata adonan es krim itu begitu digerakkan begini, lama-lama mengering. Mengental, mengental, mengental. Dia lalu ada di atas es krim yang mengental, yang keras itu. Maka dia selamat. Kenapa? Karena mindsetnya saya harus bisa, saya harus berhasil. Ini mungkin, bukan tidak mungkin. Ini bisa, bukan tidak bisa. Kenapa mereka bisa, saya nggak bisa? Mindset itu penting. Itu namanya ana inda dzanni abdi bi. Allah itu memberi kepada hambanya sesuai dengan persangkaan hamba itu. Nah ini juga berkaitan dengan ayat ini motivasinya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yaghfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya ada peran kesuksesan pada diri seorang hamba. Jadi, tapi kalau begini juga tidak boleh. Kalimat begini. Itu kalimatnya Qarun, hati-hati juga. Misalnya hari ini yang didiskusikan panjang lebar oleh Ustadz Budi Azhari, ada narasi begini. Usaha tidak berkhianat kepada hasil. Jangan kalau sudah usaha itu pasti berhasil. Tidak, ada kekuatan langit di sini. Ada Allah. Ini maksudnya bukan diserahkan pada setiap orang bahwa usaha mesti berhasil. Ini ayat ini motivasi dari Allah bahwa syarat-syarat keberhasilan itu ada usaha dari orang yang ingin berhasil, tapi tetap bertawakal kepada Allah. Nah itu. Jadi manusia juga punya peran. Sehingga di dalam teologi Islam itu ada perdebatan panjang sejak zaman abad pertengahan. Ada aliran-aliran dalam Islam dan itu dipelajari di IAIN. Apa itu Jabariyah? Apa itu Qadariyah? Apa itu Mu'tazilah? Apa itu Syiah? Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Misalnya yang dua, kontradiktif antara paham Jabariyah dan Qadariyah. Ini dua-duanya tidak tepat. Kata orang Jabariyah, manusia itu robot, semua Allah yang menentukan. Kita tidak menentukan apapun. Kita bisa begini, 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 semua Allah. Orang Qadariyah enggak. Loh, kita ini tergantung kita mau sukses atau tidak, enggak ada urusannya dengan Tuhan. Kita sendiri yang menentukan. Ini sungguh terlalu dua-duanya kan? Maka jalan tengahnya paham Ahlussunnah mengatakan ya manusia berusaha tapi Allah yang menentukan. Jadi ayat ini maknanya begitu. Jangan salah bahwa tergantung pada diri manusia itu mau sukses atau tidak, itu Qadariyah. Menafikan peran Tuhan Allah. Nah, itu kalau kita baca buku-buku teologi Islam itu begitu. Jadi ya supaya kita sukses, usaha nanti kita husnudzon pada Allah. Kita tawakal saja pada Allah. Baik. Maka sampailah Nabi Musa ke rumah Nabi Syuaib. Anaknya kan sudah menyaksikan tentang etos kerjanya tadi kan sudah menyaksikan. Maka salah satu dari anak Nabi Syuaib itu mengusulkan ini kalimatnya. Qalat ikhdahuma, salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, anaknya Nabi Syuaib, ya abadi, wahai ayahku, istajirhu, jadikan pemuda ini sebagai pekerja kita, menjadikan karyawan saja. Salah satu anaknya setelah mengetahui etos kerjanya. Anaknya kemudian mengatakan, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik
yang kau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Artinya etos kerjanya bagus tapi juga amanah. Ini jadi tagline-nya YDSF karena saya di YDSF. YDSF itu apa tagline-nya? Amanah dan profesional. Itu yang punya ide itu Pak Kadir. Dari mana Pak Kadir membaca ayat ini? Jadi orang hebat itu kalau pertama amanah, jujur, dapat dipercaya, as-siddiq. Dan Nabi belum jadi Nabi sudah dapat gelar amanah itu. Ini teori milih pegawai, Pak. Kalau nggak amanah, nggak jujur, entek, Pak. Itu bensin iso dicampur gas. Iya. Dioplos Pertamina itu kan. Gara-gara apa? Tidak amanah, terjadilah pengoplosan Pertalite sama Pertamax. Kerugiannya sampai 1.000 triliun. Kenapa? Tidak amanah. Ini pokok pangkal kerusakan itu tidak amanah dimanapun, termasuk di ormas. Kalau ada yang nggak amanah pasti rusak. Nah, yang kedua, qawiyun itu ya profesional. Dia punya atau punya ahli, skillnya itu punya. Seperti Pak Trimo mulai ngayak, jadi ikut Cina itu mengayak kacang, Pak. Terus goreng itu antara mateng dan gosong itu nggak gampang loh, Pak. Kita mboten Bu. Sampai nggak semprit, kesuwen ya gosong, kurang ya gak mateng. Harus pas, itu profesional namanya. Punya keahlian, expert dalam bidangnya. Ya mungkin saya dalam tanda petik ya bisalah agak profesional ceramah karena saya punya jam terbang hampir 25 tahun. Saya bisa ceramah panjang, saya bisa ceramah pendek. Itu ditentukan oleh jam terbang. Nek wong ngawake campur ya apa triknya itu punyalah. Saya bisa ngajar, saya jadi guru 35 tahun. Jadi pimpinan sekolah pernah, jadi tahu ada guru baru mikro teaching, tes ngajar, aku tahu iki bakat, enggak tahu sudah, tercium baunya sudah. Karena sudah punya pengalaman 35 tahun itu. Makanya belajar jadi guru ya belajar pada guru senior, bukan pada profesor yang tidak pernah jadi guru. Itu caranya. Ya belajar itu langsung jadi pada orangnya. Baik, akhirnya singkat cerita ini dijadikan pekerja juga dipek mantu ambek Nabi Syuaib. Dapat siapa? Ya anak yang mengusulkan ini tadi. Maharnya apa? Maharnya jadi pegawainya 8 tahun digenapkan 2 tahun. Jadi 10 tahun. Itu kalau kita baca ayatnya Al-Qasas terus 26 ke bawah. Maka Nabi Musa itu jadi menantunya Nabi Syuaib. Lah Nabi Syuaib memang meminta dia jadi menantunya, ditawari. Makanya ini pelajarannya bapak itu punya kewajiban mencarikan jodoh anak perempuannya. Ojo dijarno golek dewe. Akhirnya pacaran kok carikan. Atau kalau dia dapat sendiri dikonfirmasi kaya apa calonmu sing kok senengi iku. Agamae kaya apa? Iku kira-kira sampai mungkin ormasnya juga perlu ditanyakan dia itu apa? Rokokan enggak misalnya begitu kan? Karena ada jamaah saya itu ya gampangannya orang Muhammadiyah. Lah anake pacaran ambek arek NU. Ter padha irenge. Apa maknanya? Share padha senenge. Saya di hari-hari ini susah bikin pantun. Ceramah halal di mana-mana ono pantune. Protokol ya pantun, sambutan do pantun. Aku bingung gawe pantun apa ya. Akhirnya aku ngawur. Apa itu Pak yang lele itu apa jenenge Pak? Ubur-ubur ikan lele, ngono. Halal bihalal begitu ya. Ngawur aja ceramah di deket ya Lamongan.
Itu 5 cabang jadi 1. Wantun kabeh. Aku akhirnya ngawur Bang. Obor-obor ikan lele. Ayo halal bihalal le, tambah guyu wong wis masuk lah. Ya iku tok isoke aku tak orang. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini termasuk pelajaran 1 mele karyawan, 2 mele mantu, dan peran ayah mencarikan jodoh anaknya. Di sini Pak, ayah itu penting. Nah itu ya. Ya hampir anak saya itu 2 orang yang sudah menikah dijodohkan, tidak pakai kenalan, tidak pacaran dalam bahasa orang sekarang. Dijodohkan cocok. Bapak Ibu jamaah bagian itu ya. Sholat subuh rahimakumullah. Dengan berakhirnya kajian pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.